dan saya Elsa. Dan saya Marco. Kemarin kita sudah review makanan dan minuman di Koa Cafe. Dan untuk episode kali ini, kita sudah sampai di Tori Cafe. Nah, untuk Tori Cafe ini terletak di Jalan Sunan Giri, nomor 58, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, buat sahabat UMKM yang pengen datang ke sini, ini tuh patokannya ada di seberang Store Rabani. Nah, sebelum kita masuk, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel UMKM Rakyat. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya tahu update terbaru dari kita. Yuk, kita masuk. Halo Sobat UMKM. Nah, sekarang kan kita udah sediain nih beberapa menu dari Tori Cafe. Nah, ini tuh ada 4 menu makanan dan ada 4 minuman. Yang pertama aku pengen cobain itu tuh namanya hot dog beef with cheese. Nah, ini kayak gini nih penampilannya. Nah, dan punya aku ini namanya Tori Square Cheeseburger. Jadi dia ini ada cheese sama ada beefnya. Nah, mungkin bisa kasih tahu ke sahabat UMKM. Enak banget ya kayaknya nih. Nah, yuk Nah, kita cobain bareng-bareng. Untuk hotdognya enak. Dia itu di sini ada sosis, terus juga ada tomatnya, ada mayones, dan juga ada sayur-sayurannya. Ada timun, ada selada juga. Kalau kalian untuk pecinta hotdog, cobain. Kamu gimana? Punya aku nggak kalah enaknya juga sih, Kak. Ini nih banyak banget komponen-komponennya banyak banget ya. Di sini ada kejunya, beefnya juga gede banget nih. Terus ini wah, lihat tuh, mateng banget, enak banget. Terus di sini juga banyak selada-selada sama dikasih ini saus mayones. Oke. Jadi aku sih rekomen banget ya nih buat. Rekomen juga. Nah, ini juga banget. Aku juga rekomen ini buat teman-teman yang suka sama hotdog. Wajib cobain ke Tori Cafe ini. Nah, mungkin kita bakal cobain menu yang ketiga kali ya. Yang ketiga ada ini. Ini namanya apa, Bang? Ini itu namanya Crazy Bread. Tori Crazy Bread. Tori Crazy Bread. Nah, penampilannya kayak gini nih. Dari namanya aja crazy ya. Jadi size-nya juga emang gede banget. Benar. Cocok nih buat di sharing sama temen. Kalau mungkin yang bisa makan sekaligus bisa juga sih, kenyang juga sih ya. Dan ini juga porsinya lumayan gede sih kalau menurut aku ya. Yuk kita coba ya. Sorry guys, berantakan nih. Untuk Crazy Bread-nya ini juga enak banget. Karena ini juga dagingnya daging beef ya. Beef juga. Nah, ini juga nggak jauh beda sih isiannya. Cuman bedanya kalau yang tadi kan hotdog itu sosis ya. Nah, kalau ini beef ya. Dalamnya juga ada mayones juga, ada sayuran juga, ada tomat, ada timun, sama ada selada. Jadi ini tuh porsinya juga lumayan gede. Jadi bakalan kenyang. Jadi buat teman-teman jangan khawatir nggak kenyang ya. Nah, di sini tuh saus kejunya tuh benar-benar enak kuliner banget ya. Dia kasihnya itu nggak sedikit banget. Kayak biasa tuh kan mereka kalau di restoran-restoran itu mereka kasih dikit banget. Nah, ini nggak tanggung-tanggung. Hotdog ataupun burger yang lain kan nggak sebanyak ini gitu, kan toppingnya kan. Kalau ini tuh banyak banget. Jadi kalian harus cobain. Terus juga aku pengen ingetin lagi buat teman-teman nih yang pengen kesini, itu ada di daerahnya Rawamangun, tepatnya itu di seberang Rabani, Store Rabani. Rekomen banget. Nah,
Kak, dari tadi kan nih ada saus-sausnya nih. Kita lupa nih. Oh iya, benar-benar. Ayo kita coba sausnya. Ini ada Mexican sauce. Mexican sauce. Jadi ini itu bisa dilihat ini saus tomat sebenarnya ya. Iya. Tapi dia pakai Mungkin dipakein potongan bawang bombay. bawang bombay, Ya, bawang bombay. biar seperti khas-khasnya Mexican. Iya, benar. Yuk kita cobain. Untuk sausnya juga nggak pedas, dia cenderung manis sih. Dan ini juga ditambahin sama potongan bawang bombay, sama tomat kayaknya. Menurut Marco gimana sausnya? Sausnya manis banget, enak banget. Ini buat apalagi buat orang-orang yang nggak bisa pedas kayak aku nih, enak banget. Ya, Berasa kayak makan makanan Mexican food lah. bener. Enak banget. Nah, Kak, Terus apa lagi nih Marco yang main kita cobain? sekarang kan kita udah coba makanannya nih. Udah hampir semua kita cobain. Alangkah baiknya kalau kita Kita cobain minumnya cobain ya. coffee-nya juga. Benar. Karena Tori Coffee ini emang paling terkenal nih coffee-nya nih. Iya. Karena di Tori Cafe ini emang dia lebih menonjolkan kopinya. Oh, bener. Nah, kalau di sini Kak Elsa akan Ini aku cobain namanya cappuccino ya? ya cappuccino. Oh, ini cappuccino. Cappuccino. Nah, kayak gini. Nah, penampakannya. Nah, ini tuh isinya pakai whipped cream, terus juga ditaburin bubuk coklat sama coklat cair ya? Iya. Coba yuk kita cobain. Kalau kamu apa? Kalau yang aku coba ini tuh signature-nya. Makanan favoritnya di Toris Cafe. Minuman favorit di Toris Cafe itu ini. Namanya itu Toris Orange Coffee. Nah, unik banget kan namanya? Benar. Orange Coffee. Buah sama kopi jadi satu. Di-mix jadi satu. Di-mix jadi satu. Nah, aku penasaran banget nih makanya. Yuk, sama-sama coba, Kak. Untuk dari cappuccino-nya enak, dia hampir sama seperti cappuccino lainnya. Cuman bedanya di sini kan dipakai whipped cream sama ada bubuk coklatnya. Dan kopinya pun juga sedikit juga strong ya kalau misalkan menurut aku. Nah, kalau ini rasanya gimana kalau orange? Sebenarnya ini tuh nggak jauh beda. Ada whipped cream-nya juga, di atasnya juga ada serbuk coklat sama ada coklat cair coklat kan? cair. Tapi emang ini ada sedikit rasa orange-nya, fresh banget gitu. Jadi emang ini unik banget ya perpaduannya buah sama kopi. Iya. Ini recommended banget sih. Buat yang untuk minum-minum kopi santai sambil nge-chill di sini sambil nongkrong bareng temen, recommended banget. Cocok banget nih. Wajib dipesan ya guys. Wajib dipesen. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal cobain menu yang terakhir nih. Oke, boleh. Namanya platter ya? Platter. Jadi platter ini itu gabungan ada singkongnya, ada pisang goreng, terus ada tape goreng, Sama ada kentang. french fries-nya. Nah, kita mau cobain yang mana dulu nih? Unik nih guys, Oh iya, ini juga dikasih sausnya nih. dikasih saus coklat Coklat. untuk pisang goreng. Ya, Nah, boleh kita nih. cobain dulu ya. Ya, cobain nih Mungkin Kak. aku pengen cobain yang singkongnya dulu nih guys. Dari singkongnya juga nggak begitu keras, udah gitu dia dikasih bubuk keju. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada bubuk kejunya nih. Dan dikasih mayones. Aku cobain ini. Itu apa? Ini namanya kalau ini singkong berarti ini Tape ya? Tape. Iya, ini tape. Gimana rasanya? Rasanya manis. Manis. Manis, enak. Mungkin karena ini juga tapenya dikasih gula ya mungkin ya. Karena dia juga dari teksturnya kelihatan dia agak-agak mengkilap-mengkilap gitu. Manis ini. Manis ya? Terus aku pengen cobain pisangnya ya guys. Pisangnya ya. Ini pisangnya dikasih taburan keju. Coba pakai coklatnya Kak, boleh tuh. Boleh. Gimana Kak rasanya? Enak. Enak ya? Nah ini yang terakhir, french fries-nya dong. Jangan lupa. Nah, french fries ini juga ada
semacam saus ya? Betul ya? Saus. Bumbu balado. Oh ya, bumbu balado. Enak. Enak. Jadi Semuanya di sini enak semua. yang aku simpulkan dari platter ini, di satu mangkok ini tuh kaya banget rasanya. Banget. Ada yang asin, ada manis, keju, ada asin. manis. Sama ini ada makanan western kayak french fries, sama juga ada pisang goreng, makanan lokal. Jadi itu kaya banget rasanya di sini. Jadi ini recommended banget kalau buat datang sharing bareng temen. Wajib kalian pesan. Wajib pesen yang ini. Nah, yang terakhir kita mau cobain minumannya juga nih. Ada lagi. Ini kalau aku nih namanya apa tadi? Kalau kakak punya itu ini latte. ya. Ini cafe latte. Oh, cafe latte. Latte. Ini kayak gini cafe latte. Kalau ini apa, Marco? Kalau aku punya ini V60, Cafe V60. Pakai V60 itu kan metodenya, tapi kopinya ini katanya kopi Arabica. Nah, kopi Arabica. Coba kita cobain dulu ya. Coba ya. Nah, punya aku nih, gimana rasanya? aku kan orangnya gak gitu suka kopi nih. Tapi barusan aku coba ini kopi V60-nya ini rasanya balance banget. Balance. Jadi dia nggak terlalu pahit dan nggak terlalu asam. Nah, ini tuh yang kayak gini nih cocok banget buat orang kita semua, teman-teman UMKM buat coba nih. Jadi buat yang kalian yang nggak bisa minum kopi atau yang nggak suka terlalu kopi, mungkin bisa dicobain ini. Ya. Dan ini tuh enak banget ya, teksturnya tuh bening, nggak ada minyak gitu kan. Iya. Enak banget kalau buat santai-santai sambil minum ya. Buat pecinta kopi-kopi cocok banget. Cobain yang V60 ini. Oke. Nah, kalau ini juga apa namanya juga kopinya juga nggak terlalu strong menurut aku. Yang balik lagi tadi kalau misalkan buat teman-teman yang nggak bisa minum kopi banget, kalian bisa pesen ini nih. Dia kopinya nggak begitu strong, masih bisa dinikmatin buat teman-teman kayak gitu. Kalau itu yang ice ya? Enggak, ini yang hot. Oh, ini yang hot? Ya, yang hot. Baik. Nah, oke. Nah, sahabat UMKM, kan kita udah coba ini beberapa makanan sama minuman di Tori Cafe. Nah, setelah ini kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih sama ownernya. Kita pengen ngobrol-ngobrol kenapa sih bisa terbentuknya Tori Cafe ini, kayak gitu. Yuk, ikutin ya. Nah, sahabat UMKM, barusan kan tadi kita udah coba ini beberapa menu makanan dan minuman yang ada di Tori Cafe. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar oleh ownernya nih. Mungkin bisa diperkenalkan siapa namanya? Ownernya Pak Tori, nama lengkapnya Yosep Apollonius Tori Osa. Kalau saya sebagai partner, saya Wiwit Daramukti. Oh gitu. Ya. Nah, aku pengen nanya nih, sebenarnya dari kapan sih mulai Tori Cafe ini? Ya, Tori Coffee kita mulai dari tahun 2003, akhir 2004 kita mulai. Dan pada waktu itu memang sejarahnya agak panjang sedikit di sana. Kita adalah pedagang kaki lima di kopi di situ. Kita mulai dari mobile kopi. Dan waktu itu namanya memang jujur kami ambil dengan nama saya pribadi. Dari tadi seperti apa yang disebutkan nama Bu Wiwit, Yosep Apollonius Tori Osa. Saya ambil di Tori itu dari nama saya sehari-hari di sana. Nah, setelah dari mobile coffee kita buka ada dari sebuah warung kopi benar-benar waktu itu. Kemudian dan kita baru ke ruko, dan selama ini metode yang kita ambil jujur sampai detik ini is a manual kopi. Kami tidak ke mesin, tapi specific for the manual coffee is a coffee brew. Kita ambil dari dulu. Setelah itu dari selain kopi yang kita fokuskan dan konsentrasikan, itu kita ada di special body chocolate. Kita ada ice blended dark chocolate spesifik kita. Kemudian ada soda, dan juga kami anggap
is a tori Javati yang kita buat di dalam tempat ini. Nah, selain minuman yang kita sajikan di sana, itu beraneka macam ragam makanan, tapi yang berbau is a specific traditional, seperti tape goreng, singkong, ubi, dan kentang goreng, tahu goreng yang kayak gitu. Itu kita tampilkan di sini. Tapi ada beberapa produksi yang kita buat di luar the traditional yang sifatnya umum di sini. Ada the square burger di situ, Pak. Ada lagi the crazy bread, perpaduan antara daging dengan sausage dengan corned beef di situ. Kemudian ada hot dog di situ juga ada. Itu makanan yang kita jamu sudah sekian lamanya di Tori Cafe. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin sahabat UMKM pengen tahu kenapa sih dinamain Tori Cafe? Boleh dikasih tahu juga ada kata reborn-nya itu maksudnya apa tuh Pak, reborn-nya? Ya, that's reborn. Tori Coffee itu jujur aja dari nama saya pribadi. Dulu pada saat kita merangkai sebuah nama di sini, itu kami juga bingung waktu itu juga apa yang kami namakan. Akhirnya saya memakai nama saya pribadi. Memakai nama pribadi. Ya. Nah, kemudian pada saat ini dari 2004-2003 itu sampai detik ini kita namakan is a Tori Coffee Reborn. Kita ingin bangkit semangat baru lagi karena ini jujur dari 6 tahun 5 tahun yang lalu ini drop dan naik turun dan fluktuatif keadaannya sampai di COVID ini. Kami jujur sekarang kami punya misi kecil tapi di completely di sananya, yang mana seperti Anda lihat dari bar yang kita ada di sana, kecil tapi beraneka macam ragam dengan metode kopi yang kami siapkan secara umum juga di sana, karena ada 9 metode dari pembuatan kopi itu secara manual, benar-benar manual, Mas. Sekarang karena di Indonesia ini benar-benar memang kaya hasil kopinya di berbagai macam daerah. Itulah yang kami sudah cita-citakan dari sebelumnya, bahwa Indonesia ini kaya akan hasil bumi di perkopian dan juga di percoklatan. Oke. Itu dia. Nah, terus aku mau nanya lagi sama Bu Wiwit, untuk saat ini penjualannya apakah offline aja atau udah nanti ada online? Kalau untuk online seperti partner bisnis seperti GoFood, GrabFood, ada Shopee Food, itu memang dalam proses kita lagi mau bikin ke arah sana. Tapi untuk kalau ada yang mau order by online, kita bisa hubungi ke nomor telepon kami aja, nanti kami kirim dengan ojek online. Ya. Mungkin nanti nextnya bakal ada seperti GoFood, GrabFood. Ya, dalam proses Mbak. Masih dalam proses ya. Oke. Ya. Nah, tadi untuk menu bestseller di sini mungkin bisa disebutin lagi apa aja, Bu? Bestsellernya kalau di minuman kita ada orange coffee, ada dark coklat. Tapi kalau untuk selera ya, ada yang nggak suka dengan flavor, itu kita punya standar yang gula aren, kopi gula aren. Kalau di coklat kita sebenarnya punya varian rasa banyak ya, ada yang strawberry coklat, ada hazelnut coklat, ada karamel coklat. Yang kopinya juga gitu, kita ada yang cappuccino biasa, yang pada umumnya ya latte latte, ada juga yang vanilla coffee juga kita ada banana coffee kita juga punya. Itu dia. Variasinya banyak. Kalau itu juga. Minuman, kalau makanan spesialnya kita adalah di burger sama di snack ini. Burgernya kita punya Tori Square Burger. Square Burger, kenapa? Karena kita rotinya bentuknya kotak, square gitu. Dagingnya juga kotak. Ya, dagingnya pun kotak. Jadi kalau yang crazy bread, daging olahannya ada tambahan, selain daging sapi kita punya ada tambahan dari ada sosisnya dan ada bumbu-bumbu yang spesial lagi gitu. Nah, tadi Bapak kan Ibu ada singgung tentang
jualan di online ya. Iya. Nah, kalau kita ada customer yang mau beli online itu dapatnya akan berupa seperti ini ya. Nah, mungkin boleh Selama dijelasin. ini yang tadi ada nama Tori Coffee Reborn itu sebenarnya munculnya atau berdirinya tuh waktu bulan Mei pas sudah adanya COVID. Nah, itu kita memulai usaha itu dengan menjual produk dalam kemasan botol dengan ukuran 250, 500, 1 liter. Kita juga sebenarnya kalau untuk acara-acara khusus kantor atau acara wedding atau acara itu kita juga bisa bikin kemasan yang lebih kecil, yang sekali minum gitu. Tentunya kalau yang dalam botol kekentalannya lebih ketat karena kan belum, kalau yang di gelas kan sudah campur es batu dan sebagainya. Kalau ini lebih ekstrak ya, lebih pekat. Dan botol ini saya jujur aja memulainya pada saat COVID waktu itu. Iya, bulan Mei. Dan jujur, ini jadi sebuah timbul on be strategy of your business. Jadi balik gitu. Yang mana kita bisa karyakan sebuah produksi ternyata di semua tempat. Is one for all gitu. Ini jujur saya ketemu waktu itu Mbak Wiwit, kebetulan ada mempelajari mengenai kopi dan di sini juga, dan ini Bu Wiwit kemudian memberikan sebuah tempat di situ juga, dan kita di tempat itu di depan rumah kita tampilkan sebuah gerobak di situ. Orang bisa beli langsung online atau datang ke sana on directly semuanya. Nah disitulah jadi sejarahnya jatuh bangunnya Tori Coffee. Bagaimana semangatnya Tori Coffee Reborn, dari sinilah dibangkitkan sebuah semangat untuk mempertahankan produk kita yang selama ini kita udah jual dari tahun 2003 dan 4 kita mulai. Nah, sebelum kami pindah di warung pojok Rawamangun ini yang sekarang kami tampilkan, ini kami ada di sebuah di Kranji, yang mana jujur gitu, kami sudah mulai mempercayakan diri bahwa dulu dibilang kita franchise atau apa gitu. Sekarang I be the sharing business of our business gitu. Ya, Baik, Pak. Tuhan, kami diberi motivasi juga kepada seseorang. Kebetulan itu saudara dari Mbak Wiwit juga gitu. Ada Pak Tondi di sini yang perlu saya sebutkan di sini juga. Ini karena mempertahankan branding of the Tori Coffee ini, mempertahankannya tidak semudah apa yang kami bayangkan. Itu aja. Oke, kan tadi Bapak bilang kalau Tori Coffee ini udah berdiri sejak 2003 ya? Iya. Nah, sejauh ini udah ada website belum Pak untuk di Tori Coffee ini? Belum ada. Jujur aja kami belum. Mungkin hanya apa yang kami punya secara pribadi, saya, Mbak Wiwit, itu yang kami karyakan semua satu persatu dan dilihat dari setiap orang. Itu aja. Kalau untuk digital paymentnya sendiri di Tori Coffee sini udah menggunakan apa aja? Ya, menggunakan apa aja? Jujur kami masih manual dan paling transfer aja ya, karena kami kemarin belum, waktu di yang lama memang ada, kalau yang sekarang ini kita belum pakai untuk apa, misalnya edisi segala kita belum pakai. Tapi rencananya bakal ada pakai OVO atau Dana atau? Iya, rencananya kalau memang nanti udah kerja sama Gojek atau Grab, kita masih ada bisa berlanjut ke GoPay atau OVO. Iya. Itu dia. Ya, tadi udah denger ceritanya Bapak tadi tentang awal mulanya Tori Coffee sampai sekarang nih. Nah, apalagi kan sekarang lagi pandemi nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana sih pendapat Bapak Ibu dengan kondisi pandemi sekarang ini? Apakah berdampak dengan Tori Coffee-nya sendiri
dan bagaimana itu berdampak kepada Tori Cafe-nya? Oke, kalau bicara mengenai berdampaknya, semua mungkin merata dalam sirkulasi perekonomian sekarang ini. Tapi bagi saya pribadi, ibarat kata suatu produk yang kita sudah lama kerjakan dan kita cintai, saya tidak pernah mau meninggalkannya, dan mungkin kami akan terus coba melaksanakan apapun resikonya dari penuh semangat di dalam berwira swasta seperti ini. Karena bagi saya ini adalah suatu pekerjaan pokok yang saya dapatkan, sehingga ini saya jadikan sebuah pengalaman kerja dalam hidup saya untuk benar-benar kami memahaminya. Ada apa, kenapa, dan bagaimana. Apa yang kami harus lakukan. Untuk itu diminta benar-benar kami berpikir secara kreatif dan berinovasi. Itu aja. Oke. Tadi kan kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol tentang dampaknya pandemi terhadap UMKM dan restoran-restoran kuliner. Nah, Bapak sebagai seorang entrepreneur yang dibilang sudah lama berkecimpung di bidang kuliner ini, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk para UMKM terutama dalam menghadapi COVID-19 ini? Masa pandemi kayak gini gitu. Masa pandemi. Berharap kita bisa mempertahankan semua produk, dan yang saya fokuskan dari awal kami mendirikan Tori ini adalah mempertahankan produk lokal di Indonesia yang bisa dikreativitas dan diinovasikan lebih lanjut. Mengenai semangat, ini dari masing-masing. Jujur, saya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saya mendapat sebuah motivasi dan dorongan dari partner saya, Mbak Wiwit, Pak Tondi, dan keluarga besar di sana. Dan ini luar biasa banget bagi saya. Untuk itu, pada masa sekarang ini, saya sebagai pengusaha UKM, ada sebuah yang saya titip pesankan kepada semuanya. Pada intinya kami sebagai usaha UKM di kulineri ini, kami tidak bisa berdiri sendiri, melainkan kami berenergi dan sinergi dengan yang lain. Nah, inilah konsep yang kami buat bersama pemilik tempat ini, yaitu Pak Oike dan Mbak Firly di Rawamangun ini, yang mana jujur di tempat ini ada berbagai macam makanan dari Indonesian food semuanya juga. Kemudian ada tempat fasilitas meetingnya dan segala macam. Dan ini juga ada makanan-makanan dan minuman yang lain. Ini dia, bersinergi dengan yang lain. Itu. Nah, mungkin segitu dulu untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih buat Pak Tori sama Bu Wiwit atas waktunya untuk saling sharing tentang Tori Cafe. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen datang ke sini bisa langsung kunjungin ke Tori Cafe di Jalan Sunan Giri nomor 58 ya? Nomor 1. Oh, nomor 1 di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, patokan itu tadi yang udah aku kasih tahu yang ada di seberang Rabani Store. Kayak gitu. Nah, mungkin Nah, mungkin segitu dulu untuk interviewnya kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman untuk mencari tempat makan dan tempat nongkrong nih. Nah, saya Elsa. Saya Marco. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.